Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Trianovita Apriliani, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kali ini kakak akan menemani kalian untuk belajar. Dan bahasan kali ini yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ayo semuanya diperhatikan terlebih dahulu ya. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan suatu organisasi yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Lalu, mengapa air, batu, dan angin tidak termasuk makhluk hidup? Jawabannya, karena benda tersebut masuk ke dalam benda mati, jadi tidak memiliki ciri seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Yuk kita perhatikan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam, iritabilitas. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya ketentuan dari pihak lain. Bergerak dibagi menjadi dua. Yang pertama, bergerak aktif, dan yang kedua, bergerak pasif. Nah, bergerak aktif misalnya ketika kita sedang berjalan, berlari, dan sebagainya. Kemudian untuk bergerak pasif, contohnya ketika kita jalan di tempat. Kemudian yang kedua, bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, berbeda dengan tumbuhan, pada siang hari tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan pada malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Makhluk hidup memiliki alat pernafasan yang berbeda, seperti manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang, kemudian tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Kemudian yang ketiga ada mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan berarti bertambahnya ukuran, tinggi badan, serta berat badan. Nah, contohnya seperti anak ayam ini. Awalnya anak ayam ini berasal dari telur, kemudian menetas menjadi anak ayam yang nantinya akan tumbuh menjadi anak ayam dewasa. Nah, selanjutnya ada berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Makhluk hidup yang melahirkan contohnya seperti manusia, kucing, kambing, dan lain-lain. Untuk bertelur, contohnya seperti ayam, bebek, burung, dan sebagainya. Nah, yang kelima, makan dan minum. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi. Ini bertujuan agar makhluk hidup dapat mempertahankan hidupnya. Kemudian yang terakhir ada iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Nah, setiap makhluk hidup memiliki rangsangan yang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama, pupil manusia akan mengecil ketika terkena sinar matahari atau cahaya, dan nantinya akan spontan untuk menutup mata. Kemudian, ada daun putri malu
yang akan menutup daunnya apabila mendapatkan sentuhan, dan yang terakhir, landak dan lipan akan menggulung badannya ketika mendapatkan sentuhan. Sekian adik-adik penjelasan dari kakak, semoga apa yang telah kakak sampaikan bisa diterima dan dipahami oleh adik-adik semua ya. Ingat, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat walaupun sedang belajar daring. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.